Puji Tuhan ya, pada kesempatan petang hari ini kita bisa bersama-sama kumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Bapa sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bercerah hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, boleh kami undang teman-teman untuk berdiri. Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bercerah hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah berkati kami Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati ya Tuhan supaya kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan melayani, yang akan menyampaikan firman pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin teman-teman, silakan duduk kembali. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan metode yang bervariasi. Ya, kalau minggu kemarin kan tentang debat. Malam hari ini adalah malam Sabtu terakhir di bulan Februari dan tema besar kita sepanjang bulan Februari ini adalah Love Makes Change. Ya, jadi cinta itu bisa membuat suatu perubahan. Ya. Nah,
Jadi kalau kita ingin sesuatu berubah, kuncinya bukan menuntut sesuatu, tapi bagaimana kita mengasihi. Nah, penjelasannya gimana? Nanti ya. Oke teman-teman, malam hari ini kita akan menyimpulkan pembahasan firman Tuhan selama 1 bulan ini. Kalau di minggu yang pertama, masih ingat nggak minggu pertama acaranya apa kita? Cerdas? Cerdas cermat. Masih ingat temanya? Ya, minggu pertama kita belajar kasih itu menimbulkan kesediaan. Kemudian minggu kedua acaranya apa? Masih ingat? Nobar. Temanya adalah kasih menimbulkan kesetiaan. Kemudian minggu kemarin acaranya adalah debat. Yang nyampaikan siapa? Mas Dodi. Temanya adalah, ya sudah ada ya, kasih memadamkan api permusuhan. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kekuatan cinta kasih. Jadi love makes change itu diakhiri malam ini dengan kekuatan cinta kasih. Metode yang kita pakai malam hari ini adalah focus group discussion, dan di sini sudah terbagi 3 kelompok. Ya, namanya adalah kelompok fokus, kelompok grup, kelompok discussion. Fokus, grup, discussion. Coba kelompok fokus, tepuk tangan kelompok fokus. Oke, kelompok grup. Wah, lebih semangka ya ini. Kelompok discussion. Lumayan ya. Oke, jadi aturan main kita adalah habis ini kita akan menonton tayangan kasus. Ya, kita belajar dari kehidupan orang-orang yang akan kita putar videonya. Kemudian mendiskusikan dalam kelompok berdasarkan pertanyaan. Nanti ada pertanyaan dari sini. Kemudian nanti memberi kesimpulan, presentation bahasa Inggrisnya, kesimpulan. Ada yang saya garis bawahi adalah discussion. Ini ada discuss. Jadi saya minta setiap orang memberikan buah pikirannya. Ya, jadi semuanya aktif discussion. Jadi semuanya terlibat, sedikit banyak itu bisa melengkapi pemikiran tiap kelompok. Nah, ini pertanyaan sebelum kita akan putarkan. Jadi silakan didiskusikan, apa dampak ketika seseorang kekurangan kasih? Apa dampaknya? Kemudian yang kedua, bagaimana mengatasi krisis kasih? Dari video yang akan kita putar. Yang ketiga, apa yang terjadi ketika seseorang sudah mendapatkan kasih kembali? Saya ingin memberikan wawasan bahwa kasih itu tidak hanya secara sempit, sarangil, I love you, ya, ich bedih, itu bahasa Jerman ya, wow ini. Ya, 3 kelompok fokus kita putarkan, tapi kita bisa lihat sama-sama kesaksian dari seorang pemuda yang bernama Delviero Hosang. Kemudian kelompok 2, kelompok grup akan kesaksian dari Febrian. Kelompok ketiga, kelompok discussion akan menonton atau menganalisis ya dari kehidupan Nick Vucevic. Sebentar, saya mau minta pemimpin kelompok dulu untuk memastikan menggerakkan diskusi. Siapa yang ditunjuk dari kelompok discussion? Ya, oke ya. Jadi dengan berat hati kelompok ini memilih Jessica ya. Jessica nanti yang akan presentasi hasil kesimpulan kelompoknya ya. Kelompok grup atas permintaan sang leader adalah Kakak Novi. Kelompok fokus Kak Garnet. Jadi suara terbanyak untuk Kak Garnet, terima kasih. Kita putar dulu video yang pertama, yaitu ini untuk dianalisis kelompok fokus dari pemuda yang bernama tadi ya, Hosyang tadi. Silakan Kak Titus. Banyak anak muda menjadi nakal. Terus siapa yang akan kita salahkan? Saya pernah berada dalam posisi banyak orang menyalahkan saya. Saya tahu saya nakal, mencoba obat-obat terlarang, tawuran, mabuk-mabukan. Saya juga pernah merencanakan membunuh dengan menggunakan panah wire. Teman-teman saya tahu itu. Saya ditangkap dan masuk penjara. Banyak orang menyalahkan saya, banyak orang menghujat saya. Tapi pernah nggak mereka tahu
rasanya hidup tanpa kasih sayang orang tua. Tidak tahu mau bergantung pada siapa. Hidup broken home. Rasanya semua yang saya lakukan itu salah. Sekarang saya mengerti bahwa ada yang salah dengan diriku dulu, yang membuat hidupku berantakan. Akar pahit, dendam pada orang tua. Saya tidak tahu apa salah saya sampai mereka meninggalkan saya. Dan benar kata Firman, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan saya akui, saya bergaul di lingkungan yang jahat. Saya ingat ketika saya keluar dari penjara, saya pernah berjanji saya akan berubah. Tapi yang terjadi, saya membuat kekacauan di sekolah. Saya berkelahi sampai tawuran. Dan akhirnya saya dikeluarkan dari sekolah. Tapi Tuhan sungguh baik. Dan saya memiliki teman-teman yang tak pernah meninggalkan saya. Selalu mensupport dan memotivasi saya untuk kembali sekolah. Mereka itu keren. Mereka tak pernah menyerah untuk mendampingi saya. Mendoakan saya, mendoakan hati saya, supaya saya total mengampuni keluarga saya. Mereka mengajarkan saya untuk berkarya dan bersaksi menjadi berkat. Meskipun saya berkali-kali jatuh. Dari teman-teman saya belajar tentang kasih Bapa. Kasih tanpa syarat, yang menerima apa adanya. Kasih yang don't judge by cover. Kasih yang tak memandang masa lalu. Untuk kita semua, jangan pernah menyerah dengan orang-orang seperti saya. Terus dampingi mereka. Terus ajarkan mereka tentang kasih Bapa. Dan jangan menunggu sampai mereka jatuh. Dan kita menjadi orang yang menghakimi. Saya Delvia Rosang, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teologi UKI. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan buat Kak Delvia Rosang. Ya, itu untuk kelompok fokus ya, silakan nanti mulai didiskusikan. Setelah ini kita tayangkan video untuk dianalisis kelompok grup. Silakan. Tapi nama Febrian, tapi umur 9 tahun. Kita tinggal di Loata, Kecamatan Toluan Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Kisah ini dimulai ketika Febrian berumur 2 tahun. Ketika itu, Febrian sudah tidak tinggal bersama dengan orang tua kandungnya. Kita dari umur 2 tahun, mama selesai tinggal. Kong, papa kerja, cari kerja di luar. Kita belum mengerti tuh. Kita, kong, dong selesai tinggal, belum ada perasaan yang belum ada perasaan yang kita belum pikir. Kita cuma nanti kong ini 5 tahun kita baru tahu, tapi ada saya tinggal kita cuma biasa dah ini tuh terus di selesai tinggal tuh. Begitulah keberadaan orang tuanya. Ada baku pisah sampai tuh Brian dorang kasih tinggal dan ditinggalkan kepada omaknya, sehingga anak Febrian ini dibesarkan oleh omak yang ada. Kalau mulia, anak Febrian begitu setia, rajin ke sekolah minggu, bahkan dalam kegiatan ibadah kolom pun anak Febrian begitu rajin. Begitu juga Febrian dalam kegiatannya sehari-hari, merupakan anak yang suka membantu orang di sekitarnya. Kita biasa jual pisang, bantu-bantu orang kalau orang panggil, kita pergi supaya mau bantu orang kalau ada yang susah. Febrian pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan.
ia sering menerima ejekan dari teman-temannya. Lain kali kita jaga jalan dong Japang gemail. Mal kita sebiar kita cuma sebiar tanak marah pada orang yang menjaga gara itu. Semoga ada orang berterobanu. Kerinduan Febrian supaya teman-temannya boleh berubah dari sifat suka mengejek didapatinya dari pengenalan akan firman Tuhan untuk terus menjadi berkat bagi sesama. Kita pernah dapat Alkitab kabar baik anak-anak dari guru sekolah minggu. Kong kita ada baca sampai lembaran 59. Kita senang sekali udah baca itu lantaran berkat Tuhan. Anak Febrian ini rajin datang di ibadah, dan di saat dia datang di ibadah duduk diam, dan di saat bercerita dia menjawab. Dan saya ingat kita ingat pada waktu itu kita kasih hadiah pada dia doi 5.000. Dan setelah saya akan memberi hadiah itu, dia ulang kasih balik di kotak persembahan. Kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup adik Febrian. Kehidupan tanpa orang tua tidak membuat dia putus asa atau hidup dalam kesedihan. Biar kita mama suka setinggal, mar kita nyanda marah no. Karena Tuhan Yesus selesai ajar mesti baik di orang tua atau saudara. Kita bersyukur karena Tuhan dah kasih berkat. Dan kita bersyukur karena Tuhan selesai baku dapat yang papa. Dan kita bersyukur karena punya teman-teman. Kita bersyukur leh karena tuh di sekolah kita Tuhan jah naik kelas. Kita bersyukur karena Oma jaga. Kita bersyukur leh kita di sekolah Tuhan dasih pandai. Terus kita bersyukur karena di sekolah minggu dia dengar firman Tuhan karena Tuhan Yesus dia bawa kita di sekolah minggu. Dan kita bersyukur karena ada guru encing dapat belajar itu ya masuk gereja sekolah minggu. Kita berdoa semoga mama di sana sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan apapun cobaan, dan saya tak ampuni biar mama selesai tinggal. Marta ampuni itu mama dimanapun mama. Semoga baik, kita sayang ke mama. Oke, kita berikan aplaus buat adik Febrian ya. Oke, itu kasus untuk kelompok grup. Sekarang untuk kelompok discussion. Ya, video terakhir, video ketiga. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But
what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. Oh boy. Woo! It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Oke, tepuk tangan buat Nick Pucipik. Ya, dan saya sudah berdoa ketika memilih video-video ini supaya video ini juga menyalurkan prinsip firman ya yang akan kita pelajari malam ini. Oke, kalau ke PowerPoint dulu Kak Titus. Jadi tadi kita sudah melihat 3 video itu masing-masing untuk tiap kelompok. Nah, pertanyaannya ini sudah terpampang di sini. Terus next untuk waktunya kita juga tetap rundown. Ya, kita sudah tonton 3 video. Nah, kemudian kita diskusi 10 menit dan nanti presentasi dari tiap kelompok ya 5 menit presentasinya. Dan nanti saya akan menutup dalam kesimpulan firman Tuhan 20 menit. Oke, kalau gitu silakan berdiskusi, sharingkan apa-apa yang sudah teman-teman dapat. Silakan dimulai. Tepuk tangan sama-sama yuk. Oke, silakan.
Oke, silakan kembali ke kursinya masing-masing. Wah, coba kita ukur perubahan semangatnya ya. Tepuk tangannya dari kelompok discussion gimana? Ya. Dari yang nilainya 7 sekarang 7,1 ya. Kelompok grup. Ya. 8,05 ya. Kelompok fokus. Wah, ini 100 jadi tetap 100 ya. Oke, teman-teman. Senang banget ya kakak lihat teman-teman berdiskusi karena memang salah satu cara untuk kita bisa mengolah pikir kita adalah diskusi. Ya, kakak tadi juga mendengar istilah-istilah yang kekinian banget. Yang zaman kakak dulu seteman-teman itu istilah yang sangat psikologis. Ada overthinking, wah ya. Overthinking tahu nggak overthinking? Iya, berpikir berlebihan. Oke, ya sekarang kelompok mana dulu nih? Dari 3 ini siapa yang mau duluan? Coba siapa yang ingin kelompok discussion dulu? Yang kelompok grup dulu? Kelompok fokus dulu? Ya, dari perhitungan jumlah suara dan kursi berarti kelompok grup duluan ya. Silakan pakai mic ya supaya bisa menjangkau semuanya. Ya, silakan berdiri Kak Novi. Tepuk tangan dulu buat Kak Novi. Buat pertanyaan yang pertama teman-teman, apa dampak kekurangan kasih? Kita tadi dari yang kedua ya, yang adik Febrian ya. Dampak kekurangan kasihnya kan ceritanya dia ditinggal sama mamanya sejak umur 2 tahun ya. Jadi dampaknya dia mungkin merasa kehilangan, terus kesepian karena tidak ada mamanya. Sehingga dia tadi bisa jualan buat membantu dan dia bisa dikucilkan tadi sama teman-temannya ya. Kalau kita bisa simak itu tadi, tapi dia selalu merasa kayak, ya dia selalu bersyukur dengan keadaannya itu. Terus yang kedua, bagaimana mengatasi krisis kasih. Mengatasinya kalau dia dari diri sendirinya, si adik Febrian itu tadi, dia selalu ke gereja, semangat melayani Tuhan, dia membantu semua orang, terus dari lingkungan sekitarnya juga, kalau si adik Febrian ini tadi, masih beruntung ya teman-teman ya, soalnya dari lingkungannya sudah lingkungan yang baik, jadi di gereja semua dari pelayannya tadi juga, dari omanya, dari saudara-saudaranya masih mensupport dia. Beda sama yang tadi dengan yang kasus pertama kayak gitu. Terus yang ketiga, apa yang terjadi ketika seseorang sudah mendapatkan kasih kembali? Dia selalu bersyukur. Di mana di sini kalau kita boleh tahu dari anak yang usia 2 tahun sudah ditinggal mamanya, dia mau untuk mengampuni mamanya. Dia tidak menyalahkan keadaan. Bagaimanapun itu keadaannya, tapi dia selalu bersyukur kayak gitu. Kayak selalu bersyukur, terus dia juga bisa jadi contoh buat teman-temannya. Di mana dia tadi dikasih penghargaan uang 5.000 yang bisa menjawab. Kalau misalnya kita ya, kita pasti simpan nanti buat beli bakso kayak gitu. Tapi beda dengan adik tadi, dia kembalikan lagi buat persembahan. Itu sesuatu yang jarang kita temuin. Tapi itu tadi adik Febrian bisa, ya seperti itu yang kita lihat ya teman-teman. Jadi tadi benar-benar anak kecil yang sangat-sangat berkualitas dan selalu bersyukur dengan bagaimanapun keadaannya, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Meskipun ada satu permasalahan yang kita alami, tapi masih banyak alasan yang bisa membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Kayak gitu, makasih. Tepuk tangan dulu buat kesimpulan yang tajam dari kelompok grup ya. Gimana menganalisis kehidupan dari adik Febrian. Ya, nanti saya akan simpulkan. Sekarang kita dengarkan dulu kesimpulan dari kelompok-kelompok tiga kelompok ini ya. Oke, Kak Novi, pilih kelompok mana selanjutnya Kak yang presentasi? Kelompok discussion. Tepuk tangan untuk kelompok discussion. Kak Desika, silakan. Jadi kalau dari kesimpulan kelompok kita, yang pertama, apa dampak kekurangan kasih? Sebenarnya kok dari video kita itu
bukan kekurangan kasih. Maksudnya dia itu bisa motivasi diri dia sendiri. Maksudnya nggak yang kekurangan kasih gitu. Jadi kita ngambil kesimpulannya secara umum kalau orang kekurangan kasih itu dia bakal mengutarakan ke hal-hal lain, entah itu positif atau negatif gitu. Jadi kalau yang negatif seperti yang di video pertama, kalau yang positif yang seperti video yang kedua. Terus dampak kekurangan kasih itu juga bisa bikin kita insecure, kita nggak percaya diri. Seperti dari video kita sendiri, dia merasa nggak percaya diri, dia khawatir dia bakal bisa punya pekerjaan atau enggak. Terus dia khawatir dia bakal punya pasangan hidup atau enggak gitu. Itu dampak dari kekurangan kasih. Terus yang kedua, bagaimana mengatasi krisis kasih. Kalau dari kelompok kita tadi, mengatasi krisis kasih itu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita bakal mendapat kasih Tuhan. Dan ketika kita mendapat kasih Tuhan, kita harus menyalurkan kasih kita ke orang di sekitar kita. Maka secara otomatis orang di sekitar kita juga akan menyebarkan kasih kepada orang lain. Gitu. Terus yang ketiga, apa yang terjadi ketika seseorang sudah mendapatkan kasih kembali? Yang nomor 3 mungkin sama kayak yang nomor 2. Kalau seseorang udah mendapat kasihnya kembali, dia bakal menyalurkan kasihnya ke orang lain, orang yang ada di sekitar dia gitu. Terima kasih. Oke, analisis yang bagus ya dari kelompok discussion. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat kelompok discussion. Oke, sekarang fokus, silakan kelompok fokus dengan C Garnet. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang pertama, apa dampak kekurangan kasih? Nah, tadi kelompok kami nyimpulin kalau dampak kekurangan kasih itu ada dendam. Terus dia merasa kurang beruntung. Terus menyalahkan dirinya sendiri, merasa kesepian. Terus lebih tepatnya ke salah pergaulan ya. Terus dia itu karena kekurangan kasih, jadi dia itu cari perhatian ke orang yang di sekeliling karena dia kurang perhatian. Terus untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana mengatasi krisis kasih? Nah, yang paling penting itu berdamai dengan diri sendiri. Itu berawal dari niat. Kalau dari pribadinya nggak niat, ya udah kayak bakalan ya udah ini aku kayak gini gitu kan. Mau gimana lagi, orang tua aku aja nggak peduli sama aku gitu kan. Terus meninggalkan lingkungan yang lama dan pindah ke lingkungan yang baru. Terus kayak cari komunitas atau mencari perkumpulan yang positif kayak ke gereja atau cari teman-teman yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Terus mengubah pola pikir karena di balik masalah yang Tuhan kasih itu kayak ada berkatnya tersendiri, ada Tuhan itu kasih kehidupan itu nggak mungkin salah, pasti kayak udah dirancang sama Tuhan. Terus yang ketiga, apa yang terjadi ketika seorang sudah mendapatkan kasih kembali? Nah itu ya perubahan karakter mungkin menjadi pasti ya, kalau udah perubahan karakter pasti jauh lebih baik. Kayak hidupnya itu damai, terus lebih terjadi pemulihan, lebih dekat sama Tuhan, terus menjadi lebih positif lagi untuk kehidupan dan pastinya bisa jadi berkat buat lingkungan. Terima kasih. Oke ya, good analysis ya, analisis yang bagus dari kelompok fokus tentang kakak Hosiang, ya, penyanyi Hosiang ya, itu ya. Oke teman-teman semua sudah memberikan buah pemikirannya dan didiskusikan. Ya, kakak salut, bangga buat partisipasi teman-teman. Dan kakak akan simpulkan video-video tadi dan juga menyampaikan renungan firman Tuhan untuk kita bisa pelajari, kita tangkap dan kita tanamkan dalam hati kita. Ya, jadi inti dari 3 video tadi, kita belajar ada masalah-masalah itu yang timbul
Karena tidak mendapatkan kasih. Baik dari kasih orang tua, baik kasih lingkungan. Apa sih artinya di sini? Ada masalah-masalah karena tidak mendapatkan kasih. Ya, dan semua orang bisa berpotensi ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Dan di situ hidup kita ini ada yang namanya tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kita perlu pemenuhan secara lengkap. Bahasa gaulnya adalah holistik. Jadi ketika ada satu yang tidak balance, tidak terpenuhi lah, timbullah ketidakseimbangan. Ya, kalau bahasa kerennya apa sih Kak? Equilibrium itu keadaan yang seharusnya harmonis, semuanya terpenuhi. Tetapi ketika tidak harmonis, ada yang kurang, terjadilah masalah-masalah tadi. Ya. Nah, kemudian masalah yang tadi terutama di Febrian tadi ya ada ejekan-ejekan. Jadi ketika teman-teman dalam masa remaja pemuda ini kan masa mencari jati diri. Dan yang namanya reward dan punishment itu menjadi hal yang penting. Apa reward punishment itu? Hukuman atau penghargaan. Nah, dapat dari mana untuk perilaku apa? Ya tadi di kehidupannya Hosyang tadi, dia mengatakan dia tidak memiliki kasih yang benar, sehingga dia nyari penghargaan. Ya di dalam penghargaan itu ada unsur kasih, di-appreciate, dihargai, itu menimbulkan kebanggaan. Nah dia tidak dapat, akhirnya dia cari tempat di mana dia bisa mendapatkan itu, dan itu adalah di gang-gang. Ya tadi tulisannya gang ya. Maksudnya geng ya, di geng. Ya. Kemudian ketidaksempurnaan, Nick Vujicic, ya sebetulnya ini tokoh yang lama, entah sekarang ini udah usia berapa beliaunya ini. Banyak orang ya, merasa ketidaksempurnaannya itu menjadi alasan untuk terus-menerus menggerutu. Mungkin yang cewek-cewek di sini, aduh aku rasanya kulitku kurang putih deh, ya. Tapi kan kamu tinggi, iya tapi aku kurang putih, ya. Atau udah putih, udah tinggi, aduh kayaknya mataku ini kurang lebar ya, atau kurang sempit. Gimana supaya aku makanya ya namanya produk kecantikan itu sangat diminati. Kenapa? Terutama oleh kaum wanita ya. Karena ya udah yang pakailah sari bengkoang ya, sari timun. Wah ya. Terus teman-teman wah gimana Kak, saya lagi bokek ini akhir bulan Kak. Wah, kemudian cari selada, timun, bengkoang ditaruh. Nah pas mamanya datang bawa terasi sama sambel, ya, wah kita buat lalapan gitu ya. Nah ketidaksempurnaan tadi katanya Nick ya, itu sering jadi alasan, wah aku kurang ini kurang itu, aku tidak memiliki sosok ini sosok itu. Nah tidak ada yang bisa memenuhkan dan mendamaikan kecuali kita memperoleh kasih pendamaian dari yang adalah kasih itu sendiri. Ya sekarang kita baca, nah, tolong Opa Timo, ya Kak Timo. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Terima kasih Kak Timo. Judul dari 1 Yohanes 4 itu apa teman-teman? Di atasnya 7 itu? God is love. Allah adalah kasih. Bukan Allah punya kasih, tetapi kasih. Itu adalah Allah sendiri. Di mana di dalam kasih itu, kalau teman-teman oh Kak kok abstrak banget sih kasih itu gimana Kak? Apakah kasih itu mengasihi tanpa ada tolak ukurnya? Teman-teman baca nanti dalam 1 Korintus 13 semuanya ya. Ayat 1 sampai berapa itu. Kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak sombong dan lain sebagainya. Nah banyak kali kita ini dibuat menjadi kecewa, menjadi pahit hati dengan situasi sekitar. Sehingga ada rasa dendam, rasa kurang, rasa tidak puas. Sesuatu yang tidak dia dapat membuat dia berperilaku yang aneh. Kenapa? Karena dia ingin menyalurkan ketidakpuasannya. Kunci untuk kita bisa berdamai, tadi katanya kelompok fokus ya, berdamai dengan diri sendiri. Dan itu adalah mustahil tanpa kita menerima kasih Tuhan
yang abadi. Ya, yaitu melalui pengorbanan. Ya, ingat poin dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9 adalah oleh karena kasih dia mengutus anaknya. Jadi apa? Mengorbankan. Ya, kasih itu belajar untuk berkorban. Ya, seperti adik Febrian tadi, dia dapat uang 5.000, dia kembalikan lagi. Ya, teman-teman. Dan disitulah nilai kasih yang sejati. Nah, sekarang mengapa pentingnya kita perlu memiliki kasih yang sesungguhnya? Kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Iya. Jadi kasih tidak berkesudahan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu akan berakhir, ya. Orang mau ganteng, orang mau jelek, orang mau kaya, orang mau miskin, itu katanya orang-orang pada umumnya ya. Suatu saat semuanya bakalan tidak ada. Ya, termasuk kakak di sini yang ngomong ini, semua kita akan suatu saat akan pindah ke surga. Amin. Setuju semuanya? Ya. Nah, kayak kesimpulan dari kelompok discussion ini ya. Kunci untuk kita mengalami kasih adalah dekat pada Tuhan. Ya, kakak berdoa untuk kelompok ini segera dipanggil oleh kepala sekolah ya. Kan dekat pada Tuhan berarti harus mendekat. Ya, paling enak itu kalau pengen panjang umur itu katanya kalau minta sakit itu sakit tuli ya teman-teman ya. Jadi saat malaikat maut itu memanggil misalkan namanya Hizkia, gak kerungu, gak jadi wes kok budek gitu ya. Jadi panjang umur gitu ya. Nah, katanya ya. Oke, jadi yang nanti di sorga itu suasananya apa sih? Nah, ciri-ciri orang yang damai di dunia ini ya. Dia sudah bisa merasakan di surga gimana, dan itu teraplikasi dalam hidupnya walaupun perlu latihan. Ya, enggak ada yang namanya instan. Semua perlu latihan, mengasihi, berkorban dari yang hidupnya asal-asalan menjadi teratur. Ya. Oke. 3-4 slide lagi dan kita selesai. Sisi lain tadi kakak sampaikan, ada masalah juga karena kurang menghargai kasih. Ada juga orang yang hidup semua berlimpah, kasih sayang berlimpah, materi berlimpah, semua yang dibutuhkan cukup, bahkan mungkin lebih dari cukup. Tapi dia kurang menghargai itu, dia selalu merasa ada yang kurang. Di luar sana lebih baik, tetanggaku lebih baik, temanku lebih baik, bapak ibunya temanku lebih baik. Sehingga ada yang kurang, dia nggak menghargai apa yang ada, katanya Nick Vujicic tadi. Jangan kita hanya I wish. Ya. Berandai-andai tentang sesuatu yang nggak kita punya. Tapi bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Oke. Banyak alasan untuk orang merasa berhak menggerutu. Tahu ya menggerutu di sini ya, ngomel dan lain sebagainya. Tetapi ketika orang tersebut menerima kasih Allah, sudut pandangnya berbeda. Ia mengerti betapa berharganya hidupnya. Oke, next. Ada yang tahu cerita tentang kuda? Kuda makan rumput. Kuda selalu mencari rumput yang warna hijau. Nah, suatu saat di suatu negeri ada kisah suatu masa kering yang luar biasa. Sehingga raja memerintahkan untuk kepala yang memelihara kuda-kuda ya. Aku nggak mau tahu, walaupun paceklik ini, semua rumput menjadi warnanya kuning, kan paceklik, kering. Tapi kamu harus kasih makan kuda. Nah, dia nyari gimana caranya ini aku nyari kasih makan kuda, supaya mau makan rumput yang kuning. Padahal kuda maunya rumput yang warna hijau. Doa dia cari gimana nggak nemu. Dia bilang ke raja, raja nggak bisa raja. Kalau kamu ada kudamu yang mati, kamu juga ikut mati. Waduh, dia berpikir keras. Akhirnya karena dia berjuang, akhirnya dia nemu cara. Ya, gimana caranya teman-teman? Dicat? Nggak mau, karena kan ada aromanya. Ya, setiap kuda dikasih kacamata warna biru. Iya. Kuning tambah biru apa jadinya? Hijau. Ketika kuda itu dikasih kacamata warna biru, dia melihat rumput yang kuning tadi menjadi hijau.
Ya, perlu dicoba ini Jo ya. Dia ngomong ke guru di sekolah ini. Nah, intinya apa? Sikonya tetap, ya kan? Rumputnya tetap kuning, kudanya tetap kuda, horse. Tapi gimana dia bisa memakan itu dengan sudut pandang yang berbeda. Kalau kita belajar Tuhan, aku ciptaanmu yang luar biasa. Ya, bahkan ada lagu ciptaan Tuhan yang paling seksi ya itu ya. Jadi aku ciptaan yang berharga, bahkan engkau mati buat aku Tuhan. Itu adalah bukti aku berharga. Walaupun aku ada kekurangan, banyak kekurangan bahkan, tapi engkau menerima aku dengan apa adanya. Unconditional love. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Bahkan ketika Tuhan mencintai yang tidak sempurna, balik tidak sempurna, justru itulah kesempurnaan kasih. Oke, satu ayat dan kita akhiri, silakan Kak Timo. Di dalam, tolong slide-nya. Ya ini ya, Efesus 1 ayat yang ke-18. Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 ayat yang ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Yang terpenting di sini malam hari ini minta agar Tuhan berikan aku kacamata yang baru. Supaya aku tidak hanya melihat hal-hal yang kurang, hal-hal yang tidak aku miliki, hal-hal kekecewaan. Tapi bagaimana aku melihat kasih Tuhan mampu memulihkan. Kasih Tuhan mampu untuk mengubahkan aku. Ya, sebetulnya dari si acara ada satu contoh, teman-teman baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9, kehidupannya si Saul. Siapa Saul? Apakah dia orangnya sangat baik? Dia sangat ramah gitu ya. Hai. Ya, sama orang Kristen gimana Saul? Awalnya Saulus maksud gue ya. Saulus sangat jahat. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan Saulus menjadi siapa namanya? Paulus. Ketika matanya harus buta berapa hari? 3 hari. Ya, tidak gampang terpancing. Dan Tuhan mengubahkan Saulus menjadi Paulus. Terakhir, ini ya, carilah dan izinkan kasih Kristus mengubahkan hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita semua pada malam hari ini. Saya undang rekan musik, kita nyanyi satu bait aja lagu sebelum firman tadi dan kita berdoa. Saya undang teman-teman kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyi dan kita berdoa ya. Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir
yang tiada pernah berhenti. Engkau yang paling mengerti hidup kami Tuhan, masing-masing dari kami. Satu persatu tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Olehnya Bapa, mari malam hari ini Engkau, Allah kami yang adalah kasih, kasih yang sejati, kasih yang sempurna. Malam hari ini Engkau hadir lebih nyata dan Engkau berkarya lebih aktif lagi Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami semua belajar untuk kami melakukan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami ada yang merasa kurang, kecewa, seperti yang di video tadi ya Tuhan. Karena tidak mendapatkan kasih sayang dari salah satu orang tua, atau bahkan kedua orang tuanya. Atau tidak mendapatkan kasih sayang dari pergaulannya. Atau sebaliknya, mendapatkan semuanya tapi tidak tahu menghargai. Atau bahkan ada dari kami yang merasa kami cacat, seperti Nick Wujifik. Tuhan, mampukan kami. Roh Kudus, Engkau berkarya dalam kehidupan kami masing-masing. Sebelum kakak tutup dalam doa, saya ajak kita angkat tangan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, ubah hatiku. Mampukan aku Tuhan, memandang hidupku dengan kacamata yang baru. Kacamata kasih untuk melihat betapa berharganya hidup yang Tuhan beri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mendengar doa kami semua Tuhan, dan Roh Kudus memeteraikan firman-Mu yang kami dengar malam hari ini, bahkan poin-poin diskusi yang kami dapat tertanam dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Semua pasti menerima jamahan dan lawatan Tuhan. Sehingga saat kami pulang dari tempat ini, kami menerima sesuatu yang baru, kekuatan, kedamaian, kasih yang dari Tuhan. Kami bawa pulang bersama-sama. Demikian juga setiap pelayan yang sudah ambil bagian. Tuhan memberkati kami semua. Dan Tuhan sempurnakan apa yang kami kerjakan bersama boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena inilah cara kami untuk kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, setiap persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu semua diberkati, dikuduskan Tuhan, sehingga mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami yakin pemeliharaan Tuhan senantiasa berlaku buat kami semua, setiap anak-anak-Mu, baik remaja, pemuda, semua dalam naungan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari-hari ke depan, anak-anak-Mu baik yang bersekolah, berkuliah, bekerja, ataupun apapun aktivitas yang mereka kerjakan, semua dalam naungan berkat Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati kami dengan kekuatan, dengan kesehatan, untuk kami dapat terus memuliakan nama Tuhan. Dan Kau juga menjamah teman-teman kami yang sedang kurang sehat, ataupun kami sendiri yang kurang sehat, Tuhan menjamah dan Tuhan menyehatkan kami semua. Dengan kesehatan yang Tuhan berikan, kami mau persembahkan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, persiapkan kami kembali untuk kami ibadah di sepanjang hari Minggu esok, dan ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan pasti menolong dan memberkati kami semua. Sekarang teman-temanku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan hadir menjemput kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga,
Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Yuk tepuk tangan dulu semuanya yuk.